والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur dan kesempatan, yang mana di waktu-waktu Jumat di sore harinya adalah waktu yang Allah berkahi, di mana seorang tatkala dia meminta kepada Allah, ini adalah waktu yang mustajabah, ini adalah waktu yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa seorang hamba. Dan dengan fikih yang kita miliki, pemahaman yang kita ketahui, dengan kita tahu kapan sebaiknya seorang itu beribadah di waktu-waktu yang Allah memang sebutkan melalui lisan nabinya, yakni maksudnya adalah beliau menjelaskan waktu-waktu yang mustajabah, kemudian juga tempat-tempat yang mustajab, kemudian juga ada dengan ilmu dan kondisi-kondisi. Sebagai contoh hujan, ya, tempat yang mustajab, sebagaimana seorang yang dia berdoa di padang Arafah di tanggal yang sesuai, ya, di tanggal 9 Zulhijjah, ya, dia diharapkan padanya doa yang kita panjatkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dan memberikan kepada kita taubat nasuhah sebelum datangnya waktu-waktu kematian. Itu pula kita berdoa, Allahumma ja'al hadzal liqa' hujjatun lana la 'alaina. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Telah sampai kepada kita pada soal berikutnya, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Beliau menyebutkan apa itu tauhid sifat, apa itu tauhid asma was sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menjawab, huwa itsbatu ma wasafa Allah bihi nafsah fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithi sahihati ala al-haqiqah, yaitu kita menetapkan apa-apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya, semuanya harus ditetapkan. Tidak ada yang kita tolak, tidak ada yang ditakwil tanpa penakwilan yang benar. Begitu pula wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati 'ala al-haqiqah, atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam hadis-hadis yang sahih secara hakiki.
bila ta'wilin wala tafridin wala tamthilin wala ta'tilin, tanpa kita mentakwilnya, yaitu menyelewengkan, memalingkan makna yang diinginkan dari sifat-sifat tersebut tanpa adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wala tafwidin, kemudian tafwid, yakni menyerahkan maknanya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak tahu bagaimana. Seakan-akan hendak disebutkan bahwasannya ada perbincangan, ada ucapan Allah dalam Al-Quran itu tidak diketahui maknanya. Seluruh dari ucapan atau apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu diketahui maknanya, tidak ada yang tidak tahu. Terus bagaimana kalau seandainya datang alif lam mim alif lam ra? Para ulama menyebutkan maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan, memperlihatkan ini Al-Quran itu turun dengan huruf-huruf kalian, huruf-huruf hijaiyah. Karena di awal dari kitab itu turunkan bagi mereka bangsa Arab, peruntukannya untuk seluruh umat manusia. Wala tamthilin, kata beliau. Nanti kita akan jelaskan sedikit bagaimana maksud apa yang beliau sebutkan. Dan tidak pula kita memisalkan, menyamakan itu dengan makhluk, bahwa sifat atau nama Allah As-Sami' Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka mendengarnya sebagaimana saya mendengar, melihatnya sebagaimana saya melihat, itu tidak boleh. Tidak boleh adanya tamthil, permisalan dengan makhluk. Wala ta'tilin, dan kita tidak pula menolak nama-nama dan sifat yang dia sebutkan untuk dirinya sendiri. Kal istiwa'i, kata beliau, kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha, sebagaimana istiwa, kemudian turunnya Allah, kemudian tangannya Allah dan yang selainnya. Mimma yaliqu bikamalihi, mimma yaliqu bikamalihi, dan kita sifatkan itu sesuai dengan kesempurnaannya. Allah telah menyebutkannya, kita sifatkan itu sesuai dengan kesempurnaannya. Qala ta'ala, kaifiyahnya bagaimana bentuk dari sifat, bentuk dari konsekuensi dari nama-nama Allah, kita tidak tahu. Allah menyebutkan sebagai contoh, Allah menyebutkan Allah Maha mendengar. Bagaimana bentuk Allah Maha mendengar? Yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya bisa mendengar dari timur ke barat, dari suaranya yang riuh maupun yang berbisik-bisik. Dan itu semua disifatkan untuk Allah, dia yang mensifati hal tersebut. Oleh sebab itu kita sifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah As-Sami' Al-Basir. Kemudian Allah menetapkan dirinya As-Sami', dia Maha mendengar, dia Maha melihat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Allah menyebutkan atau Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia. Kemudian kata beliau, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi, turun sesuai dengan keagungannya, la yushbihu ahadan min makhluqatihi, tidak menyerupai satu pun dari makhluk-makhluknya. Inilah yang beliau sebutkan tentang permasalahan tauhid asma wa sifat. Sedikit penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan diri-dirinya,
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala dia memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan asma-asma tersebut. Asma, nama-nama tersebut. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan nama-nama, Allah menyebutkan sifat-sifatnya itu sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, apapun kabar dari Al-Quran kita terima. Ini sebagai konsekuensi seorang beriman kepada kitab Allah. Dia membenarkan kabar yang datang dari kitabnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya melihat. Allah Maha melihat. Dirinya mendengar, Allah Maha mendengar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, 'alal arsy istawa. Kemudian memberikan konsekuensi dari sifat-sifat tersebut itu tidak boleh. Konsekuensi yang sifatnya tidak benar, ya. Tapi kalau konsekuensi seorang atau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil, artinya konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala terlepas dari sifat zalim, itu boleh. Tapi tatkala seorang memberikan kelaziman, ya, melazimkan sesuatu atas Allah, kalau Allah mendengar, artinya Allah harus punya indera pendengaran yang seperti ini. Itu tidak boleh. Kita tetapkan Allah Maha mendengar, hakikat dari bagaimana Allah Maha mendengar, ya, yakni kaifiyahnya, bentuknya bagaimana, kita tidak tahu. Tapi kalimat atau yang Allah sebutkan As-Sami' Al-Basir, kita tetapkan Allah Maha mendengar. Ucapan kita saat ini Allah dengar. Ucapan Anda dengan yang lainnya Allah dengar. Ya, seorang di saat bersamaan dia berbicara A, B, C, D, Allah mendengar semuanya. Itu bentuk dari Allah Maha mendengar. Ada seorang dia berteriak, ada yang sembunyi-sembunyi, Allah Maha mendengar. Bagaimana? Yaliqu bijalalih. Kita kembalikan kepada Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana dari hakikatnya. Allah tidak beritahukan. Rasulullah pun tidak mengkhabarkan. Maka kita kembalikan kepada Allah, kita tetapkan sifat tersebut, As-Sami'. Begitu pula Allah Maha melihat. Allah melihat di timur, Allah melihat di barat. Allah meliputi seluruh penglihatan. Yakni Allah melihat di setiap kondisi. Orang tersembunyi di bawah bangunan, di bawah tanah, Allah melihat. Taib. Yang menjadi permasalahan, ya, tatkala kita menetapkan Asmaul Husna, sebagian kaum muslimin 99, tapi hanya menetapkan kemudian sifat-sifatnya dan lain-lainnya itu kurang dari 99 itu. Atau ya, kita bisa menetapkan Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Kemudian kita katakan yang jelas penglihatan Allah, ya, Allah Maha melihat, itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kita tetapkan Allah Maha mendengar, tapi Allah pendengarannya tentu tidak sama dengan makhluk. Ya, seorang Ahlus Sunnah dia tetap juga bisa menetapkan Allah turun, ya, ke langit dunia. Bagaimana? Apakah nanti arasy Allah itu kosong atau bagaimana itu bentuk Allah di langit dunia? Kita katakan sebagaimana kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita tidak memberikan bagaimananya, bentuk penggambarannya, kepastiannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan satu apapun makhluk. Maka kita katakan Allah turun. Kita katakan Allah di atas arasy, ya, sebagaimana bentuk kesempurnaannya. Ini adalah perkara yang penting, ya, kita menetapkan kemudian beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengannya seorang bisa mengenal Rabb-nya,
Akan tetapi tak kala dia menolak sebagian, menerima sebagian, sementara dia bisa menetapkan Allah Maha mendengar. Apakah kita bisa katakan Allah Maha mendengar Allah atau Allah melihat sebagaimana mata kita melihat? Ya tidak bisa. Dan tidak boleh. Dan tidak menunjukkan kesempurnaan dia sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai ilah yang disembah. Karena kalau seandainya dia adalah Tuhan, tentu kesempurnaan penglihatan itu melebihi seluruh makhluk-makhluknya. Itu konsekuensi. Sehingga Allah menetapkan dirinya mendengar, Allah menetapkan dirinya melihat, maka kita tetapkan. Begitu pula dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Jangan kita menerima sebagian dan menolak bagian yang lainnya. Dan Asy-Syaikh di sini menyebutkan beberapa bentuk penolakan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah tersebut. Yang pertama adalah kita tidak boleh mentakwilnya, yakni dia menyelewengkan maknanya dari makna yang seharusnya. Ini suatu perilaku yang tidak boleh. Ya, kita boleh memberikan tafsir, ya tafsir adalah suatu yang konotasi yang lebih positif. Sedangkan takwil sebagiannya ya menganggap bahwa konotasinya lebih negatif. Padahal takwil itu nanti ada tafsirnya, ada rinciannya, nanti itu ada tafsir. Taib. Menyelewengkan makna itu tidak diperbolehkan kecuali datang dalil. Tapi masalahnya apakah ada dalil? Ya, apakah ada dalil Allah? Bagaimana Allah dapat ditakwilkan istiwanya Allah dengan istaula? Apakah ada dalil? Para sahabat Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Ya, karena agama itu turun untuk mereka. Apakah ada dalil Nabi menjelaskan apa makna dari istiwa itu? Atau dia memang diserahkan secara bentuk hakikat bahasanya? Allah istiwa, makna istiwa itu adalah al-ulu wal irtifa'. Ya, maka kita imani sebagaimana bentuknya, yaitu Allah di atas. Kesananya diberikan pentakwilan, pentafsiran, ya ini adalah suatu perkara yang harus datang dalil. Datang dalil, karena agama ini referensi, bukan berdasarkan ya pemikiran 1, 2, 3, enggak. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu yang wajib kita imani, yang dijadikan pegangan, dan apa yang para sahabat Nabi telah bersepakat di dalamnya. Tidak pula tafwid, yakni menyerahkan maknanya. Ya pokoknya kalimat ini ya kita tidak tahu bagaimana, ya kita nggak bisa tetapkan. Ya kita lepaskan maknanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu untuk apa ada bahasa itu? Seakan-akan dalam Al-Quran itu ada hal yang tidak sesuai, ada yang sia-sia karena maknanya tidak dimaklumi, tidak diketahui. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Al-Quran itu Allah berikan sebagai petunjuk, dia difahami. Hanya saja nanti ya sebagai contoh perkara gaib, ya siapa pula yang bisa memastikan dari penglihatan ya bagaimana neraka dan surga itu perkara gaib. Ya, mutasyabih dari sisi ya kita memang belum pernah melihatnya, tapi Allah sebutkan sifat-sifatnya dan itu harus diimani. Begitu pula dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa kita katakan, kita serahkan maknanya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau begitu dalam Al-Qur'an ada hal yang sia-sia. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Asy-Syaikh di sini juga menyebutkan wala tamtsilin. Tidak boleh dimisalkan dengan makhluk karena Allah tidak serupa dengan suatu makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya, maka memisalkan Allah
pendengarannya sebagaimana saya mendengar, itulah kalimat yang batil, tidak boleh. Tidak boleh. Atau misalkan ya pendengaran Allah itu sempurna sebagaimana ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang lebih sempurna pendengarannya dari kita, seperti itulah misalnya, ya itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wala ta'tilin, dan kita tidak pula menolaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Maka Allah disifati dengan berbicara. Allah berbicara, dan pembicaraannya itu benar-benar terdiri dari huruf. Ya, apakah itu nanti kita lazimkan Allah memiliki indera pembicaraan? Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Atau kita tolak, karena kalau seandainya Allah berbicara berarti Allah memiliki. Ya, ini kan melazimkan. Setelah dia melazimkan, kemudian dia tolak. Allah tidak serupa sesuatu apapun, artinya apa? Allah tidak boleh disifati dengan dia berbicara. Ini juga batil. Maka kita tetapkan Allah berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Kita kembalikan kaifiyahnya, wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui bagaimana dia berbicara. Kita tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia berbicara. Yang jelas dia berbicara, memiliki sifat berbicara. Kalamullah. Al-Quran disebutkan sebagai kalamullah. Itulah ucapannya, firmannya Allah. Dan ini ya kita bisa menerima sebagian sifat, tapi kita tidak bisa memberikan itu pada sifat-sifat yang lain. Maka ini adalah bentuk yang keliru, bentuk yang tidak benar. Oleh sebab itu, tatkala kita mendengar nama dan sifat-sifat Allah, kita tetapkan ya, kaifiyahnya majhul, kita tidak mengetahui, tapi hakikat makna yang terkandung di dalamnya, Allah berbicara, kita fahami. Allah berbicara dengan huruf. Allah turun, ya Allah turun. Apakah ada konsekuensi pelaziman bahwa nanti arasnya Allah itu kosong atau Allahu a'lam kaifiyah? Taib. Itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, Allah memiliki tangan, bal yadahu mabsutatan. Ya, kata sebagian orang-orang Bani Israel, tangan Allah itu terbelenggu, tapi Allah bantahnya bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terhampar. Allah sifatkan dirinya memiliki tangan. Tidak boleh ditolak. Bagaimana bentuk tangannya? Allahu a'lam. Ya, kalimat tangan dimaklumi. Pembatasan dari situ, ya itu tidak diperbolehkan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kita bisa menetapkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kenapa kita tidak bisa menetapkan Allah memiliki tangan? Ya, kita serahkan maknanya, atau kita serahkan kaifiyahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Taib, ini berkaitan dengan tauhid asma'us sifat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya, sedangkan kesalahan itu datang dari syaitan dan dari diri saya pribadi. Saya tutup kajian pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.